Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai smartphone terbaru dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ya sebenarnya ada dua ya, satu lagi 40 Pro Plus 5G. Saya memutuskan beli ini karena ya bagi saya harganya lebih masuk akal dibandingkan Note 40 Pro Plus 5G ya. Dan ini untuk boxnya sama seperti varian 4G ya. Dimana di sini ada skin Esmeralda, terus di sini ada tulisan wireless make charge yang bisa dibilang diunggulkan, sound by JBL, storage-nya 256 GB dengan RAM utama 8 GB yang bisa ditambah 8 GB, pengisian cepatnya ini 45 watt all round fast charge 2.0, sementara yang versi 4G itu 70 watt ya. Di bagian kirinya itu seperti ini, di bagian kanannya itu seperti ini, di bagian atasnya itu seperti ini, dan di bagian bawahnya ini IMEI ya. Dan yang saya beli itu warnanya Titan Gold. Oke. Terus di bagian belakang ini adalah spesifikasi lagi yang tertera dari Infinix Note 40 Pro 5G ya. Dia menggunakan chipset Dimensity 7020. Masih sedikit HP-HP saat ini yang menggunakan 7020 ya. Terus kameranya 108 megapiksel yang sudah dilengkapi OIS, terus ada Active Hello. Saya nggak tahu ini apakah nanti ada atau enggak. Dan ini dia lagi untuk spesifikasi lebih lengkapnya ya. Terus langsung aja deh saya buka ya. Ini dari sananya sudah begini, langsung aja saya buka. Ketika dibuka ini ada pembungkus lagi ya. Apa bisa saya bilang ya? Pembungkus ya. Oh, ini ternyata ada dikasih stiker ya. Saya kira tadi nggak ada. Terus di sini ada yang namanya make charge ya. Sebentar. Oke. Ya. Ini dia termasuk paket lengkap ya. Make charge diberikan yang namanya power bank. Ya sebenarnya sini power bank wireless sih dengan teknologi make charge ala iPhone. Di sini hanya ada ini ya, petunjuk pengguna, terus make safe kalau di iPhone ya. Dan ini dia power banknya sangat kecil sekali, kapasitas ini kalau nggak salah 30-20 ya, saya ingat saya. Ya benar, ini hanya 30-20. Teknologi yang bagus untuk HP di harga 3 jutaan ya, tapi ya berguna atau enggak semua tergantung penggunaan masing-masing. Dan ini dia HP-nya, ketika dibuka ini sama aja ya dengan tadi itu. Oh ya, di sini saya lupa dia sudah support NFC dan ada splash proof, water splash proof berarti cipratan air ya. Terus saya buka. Nah, ini dia HP-nya. Nih saya singkirkan dulu. Oke. Ya, di dalam ini ada smartphone ya. Saya singkirkan dulu. Lalu di sini itu ada yang namanya petunjuk pengguna, terus kit untuk memasangkan yang namanya tempered glass yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Good, termasuk lengkap ya isinya. Ya, terus di sini ada yang namanya redeem skin ya. Nggak tahu ini dapat skin atau enggak ini jadinya, nggak tahu saya. Border Ramadan 2024 avatar border. Terus di sini ada stiker, terus ada case. Ya, karena Titan berarti saya dapatnya yang warna seperti ini ya. Karena yang versi 4G-nya saya punya yang warna hijau ya, biar ada sedikit membeda dalam saya menggunakan. Oke, terus saya singkirkan lagi. Di sini ada kabel data ya, USB A to USB-C, dan ini ada SIM ejector, lalu pengisian cepatnya ini 45 watt yang dimana 11 volt 4,1 ampere ya. Bisa juga ada 5 sampai 10 volt 4,5 ampere. Sorry ya. Bisa kalian lihat ya, ini sudah pas. Terus ada 5 volt 3 ampere. Jadi ini tidak ada yang 5 volt 2 ampere ya. Jadi kalau buat saya sih tidak cocok untuk mengisi gadget. Charger ini nggak cocok mengisi gadget yang fast charging, rata-rata itu 10 watt. Ini kalau saya lihat ini paling kecil pengisiannya hanya 15 watt saja. Oke, itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan ini. Saya susun terlebih dahulu ya, nanti saya kembali lagi. Oke, ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik-plastik begini ya. Saya buka terlebih dahulu. Sebentar, ya. Ini saya buka dan ini dia untuk warna Titan apa tadi ya? Titan Gold ya. Kayak ada aksen-aksen apa namanya tuh?
kayak keramik begitulah ya, aksen-aksen dalam sebuah lantai keramik. Ini keren sih, terlihat sedikit lebih mewah ya. Oke, saya taruh di sini ya. Ini dia untuk lebih jelasnya warna Titan Gold. Ya, good banget. Dia finishingnya matte, tapi matte-nya ini matte halus ya. Good, terasa premium. Terus ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Ya, sambil menunggu prosesnya, di bagian atas ini ada speaker, terus ada mikrofon dan ear blaster ya pastinya. Di sini itu ada tombol volume dan power. Sorry ya kalau ada suara masuk, suara motor. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada speaker, port USB-C yang seharusnya ini bisa digunakan untuk transfer data melalui USB OTG. Lalu di sini ada yang namanya mikrofon lagi, terus ada SIM ejector. Biasanya sih rata-rata Infinix itu ada 3 slot ya, dan di bagian kiri ini polos. Dan ini dia tampilannya, dan ini akan saya atur terlebih dahulu ya, akan saya setting dulu. Seperti ini untuk tampilan awal. Kalau saya perhatikan ini terang banget ya layarnya. Ini saya turunkan dulu aja biar pas di kamera. Oke, sudah pas ya. Ini dia untuk tampilan awal dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ketika saya swipe di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall seperti Facebook dan TikTok. Sementara AIDA 64 hingga DRM Info ini saya install sendiri, nanti kita lihat. Ketika saya swipe ini app drawernya ada lagi beberapa aplikasi seperti Instagram, terus WPS Office ya, nggak terlalu banyak bloatware-nya, dan rata-rata ini bloatware sosmednya saya gunakan ya. Ya, saya langsung ke pengaturan terlebih dahulu, di mana di sini dia XOS v14.0 dia sudah menggunakan, mana dia? Ini untuk mengganti nama XOS base Android. Ya, sudah Android yang namanya Android 14 ya. Terus di sini RAM-nya yang sudah ditambahkan, RAM Memfusion-nya ini 5 GB, nanti aja saya rubah. Terus dia ada Dimensity 7020 108 megapiksel triple kamera, yang duanya itu nggak disebutkan Infinix, jadi nggak perlu saya bahas itu gunanya buat apa, yang artinya tidak terlalu berguna. Terus saya swipe ini dulu, dan langsung saya ke AIDA 64. Ya, ke AIDA 64 sistem, di mana dia tuh RAM 8 GB, yang tersisa itu 3,8 ya. Hampir, bukan hampir, melebihi sedikit 50% RAM-nya termakan ya. Storage 224, yang tersisa 218 GB. Bluetooth-nya 5.2, ini tadi dia ditulis di sini MediaTek Dimensity 930. Terus, oh ya, ini bedanya dengan G99, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan chipset MediaTek Helio G99. Dia itu dua core-nya ini dia menggunakan Cortex A76 seingat saya, dan ini A78. Terus saya swipe lagi, di sini ada resolusi layarnya Full HD sudah. Saya swipe lagi, baterai 5000 ya. Android 14, dan ini dia kameranya. Secara default itu 12 megapiksel, tapi bisa menghasilkan kualitas foto 108 megapiksel dengan proses pixel binding. Terus ini kamera depannya ini 8 megapiksel, berarti ada proses pixel binding ya, sehingga bisa menghasilkan kualitas foto setara dengan kamera beresolusi 32 megapiksel. Oke. Lalu saya ke device info, dan ini sudah pasti menggunakan UFS ya untuk storage-nya. Memorinya ya kurang lebih sama dengan tadi di AIDA 64, tersisa 3,3 GB. Oke. Multitouch-nya ya 5, apakah 5 atau 10? Oke, dia bisa multitouch 10 jari, langkah yang bagus. Dan untuk DRM info L1 ya. Dia sudah menggunakan L1, dan saya tadi lupa mau lihat yang namanya always on display ya. Always on display di mana? Oh, di sini ya. Oke. Ya, di sini sih nggak ada pilihannya ya. Mau berapa detik, apakah ini nyala terus? Dan ini pilihan AOD-nya termasuk banyak ya, dan bisa sih saya sih dengan tulisan-tulisan ya, yang ada tulisan ini bisa diganti ya. Ini dia ya, God is good biasanya saya. Oke, itu dia, dan saya coba dulu untuk sensor fingerprint-nya ya, termasuk kategori cepat juga ya respon dari sensor fingerprint. Mana
Ya, dan satu lagi ini akan saya coba juga untuk yang namanya MagSafe-nya ya. Mana? Kok nggak bekerja? Ada nggak sih isinya? Sebentar ya. Habis ya. Oh, ini power banknya nggak ada isinya kayaknya ya. Sebentar ya, sebentar. Sepertinya ini power banknya habis, nggak ada isinya ya. Lampunya nggak muncul. Saya akan coba pakai menggunakan yang Note 40 Pro ya. Sebentar, saya coba dan nah ini dia active halo-nya ya. Muncul ada cahaya-cahaya dan untuk pengaturannya itu kalian bisa pilih di sini ya. Sebentar, oke. Dan ini juga ada yang namanya kayak apa ya istilahnya kalau di mereka, nanti saya cek ya. Kayak sebentar, ini dia kalau yang warna kuning itu ada pilihan untuk active halo lighting ya. Tapi kalau di yang versi yang warna hijau khususnya itu nggak ada ya, seperti Note 40 Pro. Ketika dibuka kalian itu bisa memilih efek cahaya yang diinginkan ya. Dan active halo ini muncul ketika ada telepon masuk, notifikasi, charging, games, musik, startup, voice assistant, scenario description dan sebagainya ya. Itu dia. Terus di special function ya, mana ini dia. Nah, ini dia ya, tadi dynamic bar-nya muncul ketika melakukan pengisian baterai atau animasi face unlock ya, seperti ini ya. Oke, itu. Lalu apalagi bisa saya bahas? Kamera. Saya cek di kameranya. Foto video. Videonya ini ada namanya Ultra Steady. Sebentar ya, ada Ultra Steady dan resolusinya ada Full HD 60 frame per second. Mentoknya itu di 2K 30 frame per second. Ada film, terus foto, apalagi portrait, bisa digunakan juga pada kamera depan pastinya ya. Super Night bisa untuk kamera depan. Terus di mode ini ada slow motion, dia bisa di 240 fps. 240 fps ini resolusinya apa ya? Saya tes dulu. Saya rekam dan saya stop. Ya, saya cek hasilnya. Info untuk videonya, details. Ya, ternyata yang itu 240 itu resolusi maksimalnya hanya di HD saja ya, 720p. Sangat disayangkan juga ya. Kalau yang 120, oke, saya stop. Saya buka dan detailnya ya. Nah, ini dia kalau yang 120 dia Full HD 1080 1920. Oke, terus apalagi yang bisa saya tunjukkan dari fitur kameranya? Time lapse. Dia hanya bisa mengatur yang namanya kecepatan perekaman juga ya, kecepatan perekaman maksud saya, dan dia juga bisa mengaktifkan yang namanya Ultra Steady ya. Dan perekamannya ini bisa di oke, ternyata tidak ada Full HD 60 fps-nya, hanya 1030p 30 fps ya, 1080 30 fps. Kok jadi belibet saya ngomongnya. Terus di more lagi di sini ada dual video, bisa merekam kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Lalu ada short video Skyshot Pro ya. ISO-nya dari 100 hingga 6400, terus shutter speed-nya ini dari 1/1500 hingga 30 second ya. Itu dia. Terus saya lihat lagi ya. Oke, kamera satunya ternyata makro ya, dokumen dan AR shoot. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Itu dia tadi untuk hasil kamera dari Infinix Note 40 Pro 5G. Kalau buat saya sih di harga 3,5 juta, ini hasil foto yang dihasilkan. Kategori ya bagus, tidak mengecewakan. Terus fiturnya juga terbilang banyak ya. Sayang walaupun tidak maksimal seperti tadi, slow motion maksimalnya itu 20 fps hanya di SD saja. Terus terkait ini, ternyata ini benar-benar habis ya. Ini bisa dilihat ternyata cuma satu, mulai pengisiannya itu lampunya kedip-kedip baru satu saja. Ya, artinya ini tadi benar-benar kapasitas baterainya habis. Lalu di harga 3,5 juta,
Ya, kalau kamu mau mencari fitur yang mewah di harga 3 juta ini bisa menjadi pilihan ya. Seperti layar lengkung, jadi terlihat agak simetris ya. Terus fitur wireless charging. Ya, dengan bantuan ini bisa kayak make charge ala-ala MagSafe ala-ala iPhone. Ini keren. Terus bagusan yang mana di antara keduanya ini, beli yang varian 4G atau 5G? Semuanya ini kembali ke kebutuhan kamu masing-masing. Kamu nggak mempermasalahkan jaringannya masih 4G, ya penting performa bisa diandalkan, terus pengisian baterainya cepat. Ya ini yang varian 4G bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Tapi kalau kamu penggunaan HP-mu lama ya, maksudnya kamu ketika membeli HP itu tuh penggunaan jangka panjang dan kamu yakin daerahmu 1-2 tahun ke depan akan support jaringan 5G, ya jelas Infinix Note 40 Pro 5G ini menjadi pilihan untuk dibeli. Kamu punya pendapat lain? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa supportnya dengan subscribe channel ini, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like ya. Punya pertanyaan, kritik, saran, tulis juga ya di kolom komentar. Atau apa aja yang ingin kamu tanyakan mengenai HP ini, tulis saja di kolom komentar. Habis ini akan saya coba main beberapa game di HP ini ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Akhir kata saya pamit. Bye. Oke, sekarang saya akan coba bermain game ya, Mobile Legends. Di pengaturannya, wow, ini frame rate-nya ternyata bisa ultra ya. Dan grafisnya juga ultra. Kalau G99 itu kan dia frame rate-nya mentok, yaitu di super saja. Oke, langsung aja deh saya mainkan gamenya ya. Rasakan getarannya. Initiate retreat. Request backup. Biarkan perasaanmu bergema. Killing spree. Perpaduan nada. Bisa dilihat ya, bahkan ini turun ke 38 tadi, walaupun sejenak ya, ataupun sebentar, tapi langsung naik lagi tadi ke 40-an. Jadi tetap ini nggak mengganggu dalam permainan, tapi di sini saya merasakan hangatnya sudah mulai sedikit berlebihan. Nanti kan kita cek untuk suhunya. Kalau di sini sih tertulisnya 49,5 ya. Ya termasuk tinggi banget sih kalau memang benar-benar segitu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat nanti di akhir game ya, setelah game selesai. Oh tuh turun ke 30 bahkan ya. Loh, mana yang lain tadi? Kok gue yang ditinggal? Tadi di atas kok nggak kelihatan lagi sih, Nuk? Oke, selesai. Ya, langsung aja ke suhunya, itu ada di angka 43 ya. Bisa dari 43,2 dan di belakang itu di sini kok agak adem ya. Coba di bawahnya ini. Di sini juga di kamera 39 ya. 40, tadi di depan 43. Ya, itu dia untuk suhunya. Dan buat main Mobile Legends ini tergolong nyaman ya. Saya tunjukkan dulu untuk FPS yang dihasilkan. Dan ini dia untuk FPS-nya ya. Tadi ini yang di pengaturan yang namanya Ultra ya. Dan di sini sudah mulai saya turunkan di tengah-tengah game ya. Kurang lebih seperti ini dia. Dan ini tadi sempat menyentuh 30 pada saat tadi momen perang agak rame ya. Ya, itu dia intinya sih kalau buat saya main Mobile Legends di sini kategori nyaman. Saya lanjut lagi game yang kedua. Game kedua ini saya lanjut main PUBG Mobile ya. Untuk grafiknya sendiri itu mentoknya di HD High ya. Saya coba nanti main game di sini dan saya akan coba dulu untuk gyroscope-nya. Seperti ini dia untuk gyroscope dari Infinix Note 40 Pro 5G ya. Kalau buat saya ini kategori apa ya, sensitifnya oke.
Responnya juga ini bagus ya, nggak delay sama sekali. Pelan-pelan ya, ini bisa terlihat ya. Oke, saya buat cepat. Oke, kalau buat saya ini bagus untuk gyroskopnya. Kalau menurut kalian yang lebih paham ya, bagaimana nih? Boleh dong tulis pada kolom komentar. Iya. Nggak ngeliat gua. Oke, itu jadi di 30-an ya. Untuk ininya suhunya ada di angka 42,1. Oke, itu dia untuk Infinix Note 40 Pro 5G. Masih kategori terbilang nyaman memainkan PUBG di HP ini. Terima kasih ya sudah menonton. Akhir kata saya pamit. Bye.